Saya merasa agak kecelek gitu ya. Kita tuh ini bukan tindak pidana yang sedang terjadi, tapi adalah diawali dengan LHKPN dan LHA. Ya, jadi bayangan kita adalah ada pejabat yang apakah itu gratifikasi ataukah itu suap melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan memperkaya diri sendiri. Dan pejabat-pejabat itu fokusnya tadi di Kementerian Keuangan, sehingga kita masuknya dari TPPU karena ada LHKPN dan LHA. Tidak membayangkan bahwa ini tindak pidana asalnya adalah pajak dan bea cukai. Karena kita tidak sedang membicarakan pelanggaran tentang faktur atau kita sedang berbicara bahwa ada kontainer masuk sehingga bea cukai gitu ya. Jadi kita masyarakat agak kecelek juga ya. Dan pemirsa, telah hadir 4 orang narasumber pada malam ini untuk membahas economic challenges. Yang pertama adalah Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara. Pak Swah, selamat malam. Juga telah hadir mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Yunus Hussein. Pak Yunus, selamat malam. Selamat malam. Telah hadir juga pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Mbak Yenti, selamat malam. Selamat malam. Dan juga telah bergabung lewat sambungan telekonferensi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ali Fikri. Mas Ali, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Ya, saya ingin langsung bertanya kepada Pak Wamen, Pak Swah, dugaan katanya potensi 300 triliun, dugaan tindak pidana pencucian uang. Sampai sekarang update-nya seperti apa, Pak? Jadi saya uraikan dulu ya tentang tindak pidana pencucian uang itu, dan di sini ada Pak Yunus, ada Bu Yenti, nanti bisa menambahkan juga. Tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana yang bisa didalami, ditindaklanjuti kalau ada tindak pidana predicate crime-nya. Asalnya? Asalnya. Nah, undang-undang mengenai TPPU itu mendaftar apa saja yang bisa menjadi tindak pidana asal tersebut. Banyak sekali. Ya. Ada 2 yang terkait sama Kementerian Keuangan. Tindak pidana pajak dan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Jadi kalau di Kementerian Keuangan kita itu meneliti, mendalami suatu tindak pidana pajak, maka itu bisa dikembangkan menjadi tindak pidana pencucian uang. Potensi itu. Nah, kalau kita mau mengembangkan itu, ini basisnya adalah laporan intelijen dari PPATK yang berupa laporan transaksi. Tindak pidana pajak ini yang dilakukan oleh wajib pajak yang kita teliti ini ke siapa saja dia, ke pihak-pihak mana saja, baik orang maupun badan. Dilihat seluruhnya itu, kalau istilahnya itu spider web. Jadi dilihat itu keterkaitan antara jejaringnya kemana saja. Dan itu kemudian yang dipahami sebagai berapa uang yang beredar itu. Itu dia yang dikirimkan oleh PPATK kepada kami. Laporan, ya, rekap dari laporan analisis yang terkait dengan tindak pidana pajak dan tindak pidana kepabeanan dan cukai yang bisa diperluas ke arah tindak pidana pencucian uang. Itu yang dikirimkan oleh PPATK. Baik, Pak Wamen, kan angkanya fantastis ya. Dugaannya Pak Menko Polhukam mengatakan 300 triliun dalam kurun waktu dari tahun 2009 sampai 2023. Itu bahkan Menteri Keuangan saja sudah ada 4 orang, Bu Sri Mulyani 2 kali menjabat. Pertanyaannya, apakah memang sebesar 300 triliun itu? Sayangnya malam ini kami sebenarnya sudah mencoba mengundang Kepala PPATK, tapi tidak bisa hadir katanya. Yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan seperti apa, Pak? Jadi kalau kita jumlahkan semua itu, ini bukan masalah jumlah. Ini masalah ditelisik satu persatu. Ya, keterkaitan antara pidana pajak itu dengan siapa saja yang menerima uang. Siapa saja transfer-transfernya itu. Itu sebenarnya bisa, memang betul bisa ratusan triliun. Nah, tetapi cara kita melakukan ini kan benar-benar harus didalami. Ya, saya kasih tambahan informasi, selama ini pajak itu, DJP itu telah melakukan 17 kasus tindak pidana pencucian uang. Terbukti atau terbukti sudah masuk ke pendalaman dan sudah
bahkan ada vonis. Selama ini tuh maksudnya dari kapan, Pak Wamen? Dari sejak tahun 2010 ada undang-undang tindak pidana pencucian uang itu. Dan dalam proses dia membuktikan itu, jadi ada proses pengadilannya, kalau ditengarai itu pencucian uang, maka memang yang pihak-pihak terkait itu harus buktikan bahwa ini bukan dari hasil. Nah, kalau ternyata dia nggak bisa buktikan, maka itu bisa diambil. Aset yang tadi kita tengarai itu bisa diambil. Ini sudah 7 triliun yang bisa diambil karena tidak dapat dibuktikan bahwa ini adalah bukan bagian dari pencucian uang oleh pihak-pihak terkait itu. Ini pun sudah dilaporkan juga oleh PPATK, dilaporkan juga oleh pajak, karena memang kita kerjasama dengan sangat erat. Terima kasih Pak Wamen. Saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, ada yang mengatakan atau menduga 300 triliun angka yang fantastis itu bukan angka yang real, tapi ada total transaksi atau penghitungan ganda. Sebenarnya seperti apa Pak yang Pak Yunus tahu? Jadi sebenarnya kan ada 3 komponen sebenarnya dari menimbulkan angka 300 tadi. Pertama, tindak pidana perpajakan. Penyidiknya teman-teman dari DJP ya. Kedua, tindak pidana kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ini ada 17, Bea Cukai ada juga Pak. Kasus cuci uangnya saya berapa kali jadi ahli di Bea Cukai ini. Kemudian yang ketiga ada menyangkut pegawai yang jumlahnya kecil sekali ya. Nah, 3 komponen ini itulah yang melahirkan angka 300 tadi, dan di dalam menghitung dan menganalisis hasil kejahatan itu pergi kemana saja, kan uang itu velocity-nya, frekuensi pindahnya itu bukan hanya sekali, bisa berpindah. Sekian transaksi dengan sangat cepat berpindah-pindah tempat. Kalau pendekatannya mutasi atau transaksi, bisa kemungkinan uang yang sumbernya satu, misalnya katakanlah 10 M, kalau dia berpindah berkali-kali, kalau dihitung frekuensi atau mutasi bisa terjadi double counting. Jadi kalau misalnya begini Pak Yunus, mau untuk menyederhanakan, saya punya uang 10 triliun, berpindah 30 kali, itu bisa jadi 300 triliun. Yang dihitung 300-nya atau 10-nya? Itu transaksinya, mutasinya, tapi uangnya cuma 10 tadi. Bisa jadi seperti itu. Ya, kalau dihitung mutasi itu transaksi ya dikaliin berapa kali transaksi dengan nilai awal tadi. Tapi kalau dilihat berapa nilai sebenarnya, realnya ya, cuma sekali itu. Kemudian Bapak kasih istri belanja rumah tangga 100 juta. Istri beli kebutuhan 50, beli buat ini 50. Terus berapa uang sebenarnya? Bukannya 200, tapi tetap 100 juta ya. Bu Yenti, tindak pidana pencucian uang kan umumnya rumit ya, ada sekian transaksi. Pertanyaannya adalah kalau PPATK memberikan angka 300 triliun, dicetuskan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD 300 triliun, Kementerian Keuangan datang mengkonfirmasi, itu kemungkinan pasti 300 triliun, memang itu kemudian tindak pidana, potensi ini bisa berubah menjadi bukan pidana atau bagaimana Bu Yenti? Iya, saya terus terang tadi siang kita bicara belum seperti ini ya, tiba-tiba ada rilis PPATK. Saya merasa agak kecelek gitu ya. Kecelek kenapa? Keceleknya gini, kita tuh ini bukan tindak pidana yang sedang terjadi, tapi adalah diawali dengan LHKPN dan LHA. Ya, jadi bayangan kita adalah ada pejabat yang apakah itu gratifikasi ataukah itu suap melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan memperkaya diri sendiri. Dan pejabat-pejabat itu fokusnya tadi di Kementerian Keuangan, sehingga kita masuknya dari TPPU karena ada LHKPN dan LHA. Tidak membayangkan bahwa ini tindak pidana asalnya adalah pajak dan bea cukai. Karena kita tidak sedang membicarakan pelanggaran tentang faktur atau kita sedang berbicara bahwa ada kontainer masuk sehingga bea cukai gitu ya. Jadi kita masyarakat agak kecelek juga ya. Tapi ini juga harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat karena kok jadi begini, padahal fokus kita tadinya kan akan bersih-bersih. Jadi pendekatannya adalah adakah, jangan dibalik, pendekatannya adakah pejabat-pejabat itu memperkaya diri sendiri meskipun nanti urusannya dengan pajak. Sehingga penyidiknya bukan penyidik pajak dan bukan penyidik bea cukai. Sehingga sejak awal itu ada di KPK dan
LHKPN. Tadi siang kita berbicara LHKPN dan LHA. Betul. Tadi siang kita masih begitu bicaranya. Tiba-tiba tengah hari ada dari PPATK bahwa tidak ada korupsinya. Ya Hoken gitu ya. Jadi saya terus terang sedang menenangkan diri ini apa ya. Karena beberapa hari kita diarahkannya kan ke situ ya dari media ya. Saya akan tanyakan ke Mas Ali Fikri. Mas Ali, kalau KPK mendapat update terakhir soal angka dugaan potensi tindak pidana pencucian uang 300 triliun itu seperti apa, Mas Ali? Sejauh ini memang KPK tidak pernah ya mendapatkan data LHA langsung dari PPATK terkait dengan angka 300 triliun itu, Bang Leo. Gitu ya. LHA ini laporan hasil analisis ya? Iya betul, laporan hasil analisis. Iya, biar pemirsa kita paham juga. Silakan. Betul, yang sempat ramai menjadi pemberitaan itu kan begitu ya. Sehingga kemudian kan awalnya yang kemudian kami tangkap dari pemberitaan ini kan seolah-olah kemudian terjadi transaksi yang mencurigakan dari pegawai di Kementerian Keuangan dengan jumlah 300 triliun gitu ya. Walaupun kami juga paham bahwa laporan hasil analisis itu merupakan transaksi debit kredit yang terus-menerus begitu kan. Angka-angka itu terus bertambah gitu kan. Sehingga kami sih kemarin sebenarnya berharap gitu ya, kalau kemudian memang PPATK merilis terkait dengan angka 300 triliun tadi itu seharusnya memang diserahkan kepada aparat penegak hukum. Karena di dalam pengalaman perkara yang ditangani oleh KPK itu bukan kemudian terkait dengan tindak pidana perpajakan ataupun kepabeanan, tetapi justru kemudian kan potensi korupsi, suap ataupun gratifikasi itulah yang menjadi fokus kan begitu. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Ya, silakan Pak Yunus. Kalau menyangkut tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, dan tindak pidana cukai, memang penyidiknya ada di Kementerian Keuangan, ada DJP dan DCBC. Jadi hasil analisisnya tidak diberikan ke KPK karena bukan penyidik pajak, kasihnya ke Kementerian Keuangan. Begitu ceritanya. Terima kasih Pak Yunus. Kita memang tetap ingin semangatnya bersih-bersih, bukan hanya Kementerian Keuangan tentunya, tapi yang namanya membersihkan kan juga harus tepat. Sapunya harus tepat, sapunya juga harus bersih. Bagaimana kalau kemudian ketemu sampah atau kotoran di Kementerian Keuangan? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.